Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival data ministry. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita kemarin ya. Kita masih membahas tema tentang pikiran Taurat dan pikiran anugerah ya. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas kemarin ya, perpindahan daerah dari daerah ya dunia ini, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan surga. Kita mengalami perpindahan daerah sekaligus kita mengalami perubahan hukum ya. Jadi setiap daerah itu punya hukumnya masing-masing. Nah, ketika kita menghadapi hukum yang berbeda di daerah yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Mindsetnya harus diubah, ya, pikirannya harus berubah. Kita nggak bisa berpikir ala hukum yang lama, tapi kita sekarang berpikir ala hukum yang baru. Nah, hukum yang baru di dalam kerajaan surga itu namanya hukum anugerah. Sementara ketika masih ada di dunia, kita semuanya dikurung atau di bawah tuntutan hukum Taurat itu. Saudara, hukum Taurat itu baik dan hukum Taurat itu nggak pernah dilenyapkan. Tapi persoalannya kembali, untuk siapa hukum itu masih dipertahankan. Nah, bagi kita yang sudah mengalami perpindahan daerah, sekarang kita mengalami ya perubahan pikiran karena kita menghadapi hukum yang baru. Nah, standarnya ditinggikan di situ. Hukum yang baru itu bukan hukum yang lemah. Justru tuntutannya sepertinya 2 kali lipat ya. Kemarin contohnya, kalau kamu diajak jalan 1 mil, ya tuntutannya kan 1 mil. Jalanlah dengan dia 2 mil. Itu ajarannya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, itu enggak ada ya. Di dunia yang begitu enggak. Nah, tapi di kerajaan surga ada hukum seperti itu. Karena dasarnya anugerah itu adalah kasih. Ya, kita diubah menjadi serupa sama dengan Yesus. Bahkan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Walaupun lebih tinggi, hukum itu enggak pernah merubah kita. Nah, kenapa saudara? Karena kita harus memilih ketika kita masih ada di dunia ini, dengan kita diajar, dididik dengan hukum yang lebih tinggi ini, Tuhan mau jadikan kita garam dan terang dunia itu. Nah, saudara, dampaknya apa sekarang? Kemarin kita sudah bicara tentang pengampunan, ya. Nah, saya ulang sedikit tentang pengampunan. Nah, tentang mengampuni. Jangan pernah berkata, wah, itu sukar. Tetapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga. Sehingga Anda dapat mengerjakannya. Bila saatnya tiba, Anda tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Nah, saudara, jadi kalau dituntut di sini untuk mengampuni, Anda jangan pernah berkata, wah, itu sukar. Ya, itu sukar. Kita harus memahami, karena setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi walaupun tuntutannya itu begitu tinggi, begitu ya berat, tapi Anda tahu Dia menyertai sehingga membuat Anda mampu, amin, sehingga membuat Anda mengerjakannya. Nah, Anda tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Jadi jangan salah ngomong. Anda cukup ngomong apa? Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni.
Kalau Anda mencoba berpikir gimana caranya mengampuni, sampai kapanpun Anda nggak bisa mengampuni. Kenapa? Manusia di dalam dirinya ada tabiat dagingnya. Daging itu selalu menuntut, membalas, betul? Nah, awas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dagingnya. Kalau belum membalas, belum puas. Tapi kepuasan daripada Allah adalah ketika dia bisa menyelesaikan setiap kasus itu. Tadi saya mencoba berpikir kenapa ada beberapa orang yang sukar untuk mengampuni? Karena ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertengkaran, entah yang memulai siapa, tapi ketika Tuhan atau Roh Kudus bilang ampuni dia, lalu kita merasa sukar atau sulit, nggak mampu, nggak berdaya mengampuni. Kenapa? Karena banyak orang ketika Tuhan bilang mengajak, menganjurkan untuk Anda mengampuni, Anda menempatkan posisi Anda ini sebagai victim, sebagai korban. Pasti alasannya kan gua nggak salah. Nah, ketika Anda mulai menempatkan diri sebagai korban, sampai kapanpun Anda nggak mampu untuk mengampuni. Amin. Nah, tempatkan dirimu sebagai pemenang. Karena firman Tuhan mengatakan, kita orang yang percaya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Setiap kasus, setiap masalah yang terjadi di sekitar kita, Anda harus bisa nanti menunjukkan atau mewujudkan bahwa ini masalah akan memuliakan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan masalah siapa menang, karena Anda kan sudah menang. Anda nggak perlu cari menang. Statusmu sudah menang. Kalau Anda masih berusaha untuk menang dari orang itu, Anda harus menaklukkannya, mengalahkannya, masih berupaya, berusaha. Amin. Itu yang membuat Anda berkata, wah, itu sukar sekali. Amin. Tapi sekarang Anda menyadari, setiap Tuhan mengajak, menganjurkan untuk Anda berbuat sesuatu, Anda tidak dilepas sendiri. Dia yang mengharapkan Anda untuk melakukan sesuatu itu, dia ada bekerja sama dengan Anda untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dia. Amin. Dan Anda tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Amin. Nah, saudara, ayatnya Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Yesus bilang pokoknya harus mengampuni. Walaupun 7 kali dalam sehari, Anda harus bisa mengampuni mereka. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara, Anda lihat 7 kali saja tadi udah, wah, rasanya berat Tapi Yesus bilang lagi, enggak, 70 kali 7 kali. Nah, saudara, pokoknya setiap orang yang bersalah itu harus diampuni. Amin. Nah, itu sifat daripada Allah.
Berapa kali Anda bersalah kepada Tuhan? Pernah nggak Anda nggak diampuni oleh Tuhan? Dia selalu mengampuni Anda ketika Anda mau datang, Anda menyadari kesalahan Anda, ya, karena firman Tuhan berkata bahwa ya, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyembuhkan penyakit kita atau menyelamatkan orang itu. Amin. Nah, saudara, kita masuk bagian berikutnya, yaitu tentang hal meminta maaf sekarang. Nah, meminta maaf. Kalau tadi kita bicara tentang mengampuni, ya, artinya apa? Itu pasti yang salah itu adalah orang tersebut, bukan? Dan Anda berkewajiban untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Nah, sekarang tentang meminta maaf. Kalau seseorang tidak dapat meminta maaf atau mengampuni saudaranya, walaupun Anda tidak bersalah, tandanya harga diri Anda masih tinggi. Itu harus digantung di kayu salib Anda. Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat, ya, kita harus punya etikat untuk apa? Meminta maaf, lepas dari siapa yang salah. Nah, kenapa banyak orang kalau merasa dirinya nggak salah, dia merasa nggak punya kewajiban untuk meminta maaf. Kan dia yang salah. Nah, itu berbicara tentang harga diri. Kalau sudah mulai seperti ini, harga diri itu, harga dirimu itu harus cepat digantung di kayu salib Anda. Amin. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan saudara, ya. Ini merupakan satu aturan tatanan orang-orang yang hidup di bawah hukum anugerah, ya. Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, ya. Nah, ketika Anda marah terhadap saudara atau orang-orang sekitar kita, konsekuensinya Anda akan kena penalti, kena hukuman, ya, kena hukuman. Nah, orang yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, ya. Dan yang berkata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara, jadi ini merupakan satu ekspresi. Ketika engkau marah, ketika engkau bilang orang itu kafir, ketika engkau bilang orang itu jahil, brengsek dan sebagainya, itu adalah ekspresi dari hatimu yang nggak bisa menerima, yang nggak bisa memaafkan. Amin. Sampai Anda marah, sampai Anda ngomong kafir lu, sampai Anda bilang jahil lu, jahat lu, gitu. Apalagi, pura-pura nggak ngerti, ya. Padahal nggak sering, amin. Nah, kapan itu terjadi? Ketika ada yang mancing-mancing, ya, situasi sekitar Anda, ya, kurang ngajar nih, macam lah, udah mulai, ya, gigi atas sama gigi bawah bertemu, krem gitu, ya. Nah, itu kalau nggak cepet berhenti, nanti akan berlanjut dari geram, akhirnya jadi marah. Kalau sudah marah, omongannya pasti jelek, ngata-ngatain orang itu. Ya, Alkitab juga bilang, kalau orang menghina, mengata-ngatain sesamanya, dia menghina penciptanya, betul? Menghina penciptanya. Bahwa sudah, ya, Anda jengkel sama orang, Anda bilang, monyet lu, gitu ya.
babi lu, gitu. Apalagi kucing lu, gitu. Semut lu, gitu. Nah, apalagi tengu itu apa ya? Nah, saudara, pokoknya Anda ngomong orang itu binatang. Anda tahu ketika manusia diciptakan, manusia itu segambar dengan Allah, bukan? Gambarnya Allah. Ketika fotomu Anda tempel, jadi tempel di tembok, lalu orang bilang, tuh kayak foto itu ya bukan manusia, lalu disebut binatang, yang dihina siapa? Padahal dia ngomong sama gambarnya itu ya. Yang dihina aslinya, betul? Aslinya. Jadi ketika kita ngomong terhadap orang-orang di sekitar kita, manusia sekitar kita ini, manusia itu gambarnya Allah tuh. Memang sejak jatuh dalam dosa, gambar itu mulai rusak, tuh. Tapi kita nggak boleh ngomong, gitu, bahwa gambar yang rusak itu seperti kerusakannya. Kita harus kembali kepada desain awalnya, bahwa di dalam manusia itu ada roh Allah, ada gambarnya Allah, amin. Kenapa orang mulai ngomong yang begitu? Karena jengkel, karena marah. Makanya Tuhan tegas, orang marah harus dihukum. Amin. Nah, saudara, tadi dikatakan ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu dalam engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya, saudara, walaupun Anda punya etikat baik, mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu namanya ibadah kepada Tuhan. Ketika engkau mau beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Anda teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Nah, dari kalimat ini, coba perhatikan ya. Engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Yang jengkel, yang marah, yang benci siapa? Yang benci dia kan? Sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tanggalkan persembahanmu, cari orang itu, lalu berdamailah dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Anda lihat, saudara, hatinya Allah Bapa itu sampai hari ini. Dia ingin berdamai dengan segala makhluk. Baca Kolose pasal 1, 19 sampai 20. Ya, makanya Yesus itu anaknya diturunkan ke bumi, dikorbankan jadi tumbal. Ya. Nah, jadi Yesus itu mati, ya, bukan hanya untuk kita. Tapi dia mati sebagai makhluk terkutuk di atas kayu salib sebagai kita, betul? Mewakili kita. Nah, itu beda artinya. Selama ini kita hanya berpikir dia mati untuk kita, betul? Sebenarnya yang lebih tepatnya Yesus mati itu sebagai kita. Kita yang harusnya mati, kita sekarang nggak mati karena Yesus telah mati bagi kita. Amin. Nah, ini lebih tinggi, lebih dalam nih pengertiannya. Jadi Yesus mati bukan sekedar untuk kita, tapi dia menjadi kita, betul? Mewakili kita. Sehingga kita nggak perlu. Ini berlaku dalam segala aspek. Kalau apa yang terjadi pada Yesus, sekarang harus terjadi pada Anda juga. Kalau Yesus bisa memaafkan segala sesuatu, orang-orang yang bersalah di sekitarnya, Anda pun juga harus bisa tanpa mengungkit siapa yang salah itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang kita mulai belajar. Ya, jangan hanya, wah, aku pengen nyembah Tuhan, aku pengen memberi pada Tuhan, kalau macam. Tapi hatimu,
atau ada orang-orang yang masih punya hati buruk terhadap engkau, Anda harus berupaya, kapan ya aku mau menyelesaikan masalah ini. Walaupun aku tidak salah, aku akan minta maaf lebih dahulu. Maaf ya, aku telah membuat kamu jengkel terhadap aku. Bukan aku yang jengkel terhadap kamu. Kamu jengkel terhadap aku, maaf ya. Ya, maaf ya. Nah, saudara, satu kali ada seorang bos, ya, seorang direksi perusahaan, dia cerita sama saya, Pak Gideon, wah rasanya Pak, ya, ini nggak tahan, nggak kuat, ya. Kenapa? Gini loh Pak, saya punya anak buah, ya, itu salah satu manajer, ya, bidang tertentu, betul? Itu nggak tahu diri banget Pak, ya. Saya kan pimpinan di sini, ya. Dia kan hanya pelaksana saja. Ya, saya nggak merasa salah, Pak. Jadi dia itu punya style gini. Sebelum dia dimarahin karena dia salah, dia marah lebih dulu. Siapa yang pernah lihat seperti itu? Ya, Anda punya teman, Anda punya anak atau punya anak buah gitu ya. Dia salah, sebelum Anda marahin, dia marah lebih dulu kepada Anda. Membalik fakta seperti itu. Nah, itu Pak terjadi terus seperti itu. Nah, saya bingung menghadapinya Pak. Ya. Nah, terus akhirnya saya berdoa Pak. Lalu Roh Kudus bilang, ampuni dia. Ampuni dia. Wah, gak bisa Pak seperti ini. Ya. Lalu dalam doanya itu si direksi ini bilang begini pada Tuhan, Tuhan, saya sudah berusaha untuk menyapa. Malah dia buang muka, Pak. Ya. Jadi disapa dia buang muka, Saudara. Nah, lalu saya berdoa lagi. Lalu Roh Kudus bilang, gitu. Kasihani dia. Kasihi dia. Loh, orang buang muka kayak gitu. Ya, untuk apa dikasihi? Tadi dia ngapain? Buang muka, betul? Kasihani dia. Ya, itu perlu dikasih. Kenapa? Karena mukanya dibuang. Itu, jadi Tuhan agak sedikit bercanda gitu, tapi mengena juga ini. Ya. Mukanya dia kan dibuang kan, ambil mukanya, taruh lagi di tempatnya. Itu Pak yang susah saya bilang gitu. Saya harus ambil muka orang itu, saya taruh di tempatnya supaya dia punya muka nantinya. Tapi akhirnya dia taat. Ya. Walaupun harus rasanya berat. Ya, aku ini atasan, aku nggak salah. Dia bawahan, salah pula. Tapi Saudara, ketika mendengar pengajaran ini, lalu dia bilang, Pak Gideon, saya bersyukur. Saya ngerti banget tentang ini. Ya, karena saya ngalami. Dan puji Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Manajer ini akhirnya berubah sifatnya. Dia menyelamatkan. Amin. Harusnya Saudara, kalau Anda berpikir secara praktis, Anda punya otoritas, Anda punya hak, betul? Pecat aja, betul? Cari manajer baru. Udah beres masalahnya. Tapi ini pembelajaran dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk menguji kualitas di dalam hidup kita. Bisakah Anda memaafkan orang yang bersalah kepadamu? Ya. Atau meminta maaf kepada orang ya yang bersalah kepadamu walaupun Anda tidak bersalah. Harusnya dia yang minta maaf. Dia lakukan, Saudara. Jadi poinnya apa? Bukan siapa yang menang. Tapi ada perubahan, ada keselamatan tuh. Satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Kalau bos ini tadi tetap mempertahankan harga dirinya, apa yang terjadi? Jiwa itu hilang, amin. Orang-orang yang ditaruh di sekitar Anda itu adalah target penginjilan Anda. Bukan musuh Anda.
Kenapa ada orang model seperti ini? Tuhan taruh di sekitar saya. Ada dua perkara. Pertama, untuk memunculkan supaya Anda punya kualitas. Yang kedua, ini adalah target melalui Anda. Orang ini akan diubah hidupnya. Dan hidupnya akan menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini merupakan PR yang harus kita kerjakan. Kenapa? Sejak kita pindah ke dalam kerajaan anak yang kekasih, di bawah otoritas atau tuntutan hukum anugerah ini, Anda harus rela mengampuni dan mau meminta maaf. Amin. Nah, berikutnya, saudara. Anda dijadikan orang ya oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, panggilan kita untuk hidup dengan iman seperti Abraham, membawa misi seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, agar kita menjadi berkat. Sudah Anda tahu ya? Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari kemahnya itu, Tuhan bilang, ya, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Orang yang memberkati kamu akan diberkati, orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Ya, menjadi orang yang penuh dengan berkat. Jadi disuruh keluar, melihat langit, melihat pasir. Lalu Tuhan bilang, begitulah nanti keturunanmu. Janjiku kepadamu begitu luar biasa. Sekarang saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang beriman, kita disebut juga anaknya Abraham. Maksudnya apa? Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, janji itu juga sekarang berlaku atas kita. Jadi kita ini sekarang dijadikan apa? Oleh Allah untuk menjadi saluran berkat. Amin. Jadi dalam doa kita kalau ketemu Tuhan, mental pengemisnya harus disikat habis dulu. Siapa bilang saya pengemis? Ngomong kosong. Saya adalah ahli waris. Amin. Nah, kalau Anda masih mengakui Anda atau mental Anda mental pengemis, tiap hari Anda merasa kurang ini, kurang itu, lalu Anda todong Tuhan terus. Pak, kan Tuhan sumber berkat. Kita umatnya kan boleh dong minta berkat kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang ya. Di dalam perjanjian baru, dalam kitab perjanjian baru, terjemahan baru, Tuhan Yesus tak pernah mengajarkan murid-muridnya meminta berkat. Tapi ia selalu berkata, berkatilah. Kecuali hanya satu kali tercetak, ya Tuhan berkata, mintalah berkat, itu ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Tetapi yang satu itu, ya Lukas pasal 6 ayat 28, ya itu salah terjemahan. Dalam terjemahan edisi Milenium TB2, kesalahan itu telah dikoreksi. Nah, saudara, yang pertama kita buka dulu ya, Efesus 1 ayat 3. Supaya Anda mengerti kenapa Anda harus menjadi berkat. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, ya, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sini ada kata apa? Telah mengaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Segala berkat. Ya. Nah, jadi yang namanya berkat itu telah dikaruniakan. Telah diberikan. Sejak Anda menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, sekarang di dalam dirimu ada pabrik berkat. Amin. Ada pabrik berkat. Berkatnya sekarang produksinya di mana? Di dalam hatimu, di dalam dirimu. Nah, sekarang Anda disebut anak berkat.
umat berkat, amin. Karena apa? Menjadi anggota bagian dari pabrik berkat yang sekarang ada di dalam dirimu ketika engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda. Artinya, ya segala berkat itu sudah ada di dalam dirimu. Nah, saudara, kita dipanggil seperti Abraham dipanggil. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Nah, saudara, siapa di sini mau menjadi berkat? Siapa yang mau menjadi berkat? Gak ada yang angkat tangan ya. Nah, siapa yang jadi pengemis? Ya, ya. Itu banyak orang kadang-kadang kalau datang pada Tuhan itu kan tuh wajahnya dibikin kayak memelas-melas. Oh Tuhan, gitu ya. Nah, coba ya, kalau Anda ngomong, oh Tuhan, tolong gitu, lalu Anda rekam gitu ya. Nah, ya, Anda rekam gitu, nanti Anda putar balik videonya gitu, Anda sendiri mungkin geli sendiri. Kenapa muka saya kok monyong gitu ya? Oh Tuhan ya. Anda pikir semakin monyongnya panjang, Tuhan semakin kasihan pada Anda gitu ya. Nah, kalau Anda hanya berharap dikasihani oleh Tuhan, apa bedanya Anda dengan pengemis yang di jalan itu, betul? Den paring-paring, kula dereng maem, pun seminggu dereng maem, ya. Tapi badannya gemuk, ya. Tadi baru makan nasi padang, nasi liwet itu ya, di pasar mana Klewer itu. Wih, gitu ya. Baru makan kalau belum sarapan, gitu. Wih, Den, gitu ya. Banyak orang Kristen mentalnya mental seperti itu. Ingat saudara, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku ini menjadi berkat. Orang-orang di sekitar saya harus merasakan blessing itu, berkat itu. Kehadiranmu membawa berkat paling tidak. Amin. Ada perusahaan yang mulai apa namanya? Merosot gitu ya. Mengalami kemunduran. Lalu Anda masuk dalam perusahaan itu malah maju. Kenapa? Kehadiranmu. Itu artinya Anda menjadi berkat walaupun Anda tidak menyumbang ya uang. Tapi roh berkat itu ada di dalam dirimu. Sehingga di mana engkau ada, sekitarmu itu akan berubah keadaannya menjadi berkat. Amin. Seperti itu. Roh berkat itu. Amin. Nah, saudara, berkat. Orang yang disertai Tuhan, itu nggak pernah kekurangan. Itu disaksikan oleh satu raja, namanya Daud. Dalam Mazmur 37, ayat 25-26, Daud itu membagikan pengalamannya. Dan malam hari ini, ya, bisa kita lihat apa yang dialami oleh Raja Daud. Daud ngomong begini, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Itu pasti. Ya, masa muda terus ya. Tapi Anda lihat, walaupun menjadi tua, ya, itu menunjukkan perjalanan kehidupannya dari muda sampai tua. Apa yang mau disaksikan oleh Raja Daud? Tetapi tidak pernah kulihat. Artinya ini bukan hanya berlaku atas diri Daud. Daud mengamati orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah kulihat orang benar, betul? Ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak-anaknya atau anak cucunya minta roti. Jadi orang benar, jadi orang jujur, nggak pernah kekurangan.
Ya, kenapa orang jadi kekurangan? Kenapa orang-orang menyengsarakan keluarganya? Karena apa, saudara? Karena mereka nggak jujur. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nggak pernah utang. Malah meminjami, betul? Menolong orang. Anak cucunya jadi berkat. Siapa di sini suka hutang, seneng hutang? Siapa di sini? Ada yang seneng hutang itu? Ada yang hobinya hutang gitu? Ada nggak? Ada nggak yang nulis gitu ya? Kalau ditanya ini, hobinya apa gitu, lalu Anda tulis hutang gitu, ada nggak? Ada nggak? Hobinya hutang gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Tapi kalau saya tanya, siapa di sini punya hutang gitu? Angkat tangan semua ya. Kalau disuruh stop hutang, nggak mau. Itu kayak hobi. Udah nggak ya? Tanpa Anda sadari, itu adalah kebiasaan. Stop. Betul nggak ya? Kalau boleh, aku nggak mau hutang. Aku mau percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu panggilan saya adalah menjadi berkat. Amin. Mentalnya harus dibangun seperti itu. Menjadi berkat itu nggak nunggu harus jadi kaya dulu, enggak. Apa yang Tuhan taruh di tanganmu, Anda mulai tanya Tuhan, Tuhan, pertama potong persepuluhannya, betul? Sebagai bentuk ketaatanmu kepada Tuhan. Yang kedua, ya, dari 90% itu, Anda mulai tanya Tuhan lagi, benihnya berapa, rotinya berapa. Roti itu boleh Anda pakai untuk belanja dirimu sendiri, tapi roti itu harus Anda tabur. Betul? Nah, jadi mulai nggak harus gede dulu. Nanti kalau aku punya uang 1 triliun, saya baru mau jadi berkat, bagi-bagi duit itu. Mulai dari Anda punya duit 100.000 lebih dulu, betul? Potong 10.000 per sepuluhan, 90.000-nya tanya Tuhan lagi. Tuhan bilang, yang 25.000 itu kasih si A. Jadi Anda masih 65.000. Buat makan soto, puji Tuhan. Hari ini saya makan soto, karena Tuhan izinkan saya dengan 65.000. Nah, besok diberkati lagi, ya. Kalau itu hitungan harian, setiap hari Anda dapat 100.000, Mama. Potong gitu ya, kalau macam. Nah, belajar seperti itu. Belajar menjadi berkat dulu dari nominal kecil. Ya, nominal kecil. Jangan nunggu Anda jadi miliarder dulu, baru Anda bilang, aku akan jadi berkat. Kalau Tuhan buat saya kaya, saya akan jadi penyalur berkat. Jangan nunggu. Mulai hari ini Anda harus tahu panggilan Anda. Bahwa panggilan Anda adalah menjadi berkat. Katakan, menjadi berkat. Panggilan saya menjadi berkat. Saya anak berkat. Pabrik berkat ada di dalam diri saya. Pak, kalau nggak punya duit gimana? Berkat itu nggak harus duit. Ada ya? Paling tidak Anda bisa berkata, Pak Gideon, I bless you. Aku memberkatimu, Pak. Betul? Itu doamu untuk saya. Amin. Itu juga berkat. Ngerti, saudara? Ya, mulai. Nah, kalau sudah punya duit, ya mulai berkati orang lain juga. Betul ya? Kalau belum ada, mulai dari perkataan niatmu untuk memberkati. Amin. Nah, di
Di sini saya bukan berarti ngomong seperti ini supaya mendorong ya, menggiring Anda untuk store kepada saya, enggak. Tapi ini kebenaran firman. Arahnya kemana, kepada siapa, tanya Roh Kudus. Betul? Tanya Roh Kudus. Tapi etikatnya untuk menjadi berkat harus mulai dibangun. Amin. Sehingga nanti saya bisa melihat dan saya bisa berkata seperti Daud. Dulu aku muda dan menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Saya bisa ngomong seperti Daud karena melihat Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan seperti ini. Amin. Nah, ini harapan saya, Saudara. Ya, Zakaria 8 ayat yang ke-13. Nah, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Amin. Nah, kalau dulu Anda kekurangan, banyak hal yang buruk terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan akan mengubah itu dalam hidupmu. Nah, Saudara, khususnya untuk kita yang hidup dalam perjanjian baru, tadi dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Dalam terjemahan TB memang dikatakan begini, ya. Ya. Ini sudah diubah ya. Ini TB 2-nya. TB 1-nya itu mintalah berkat, ya. Tapi TB 2 sudah dikatakan berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya, yang berbuat jahat terhadap kamu. Ya. Bless those who curse you. Jadi berkatilah orang, betul? Berkati. Perintahnya adalah memberkati, cari di perjanjian baru kata minta berkat kecuali Lukas 26 ayat 28 terjemahan TB. Dan itu sudah direvisi oleh LAI menjadi berkatilah. Artinya kita yang hidup di perjanjian baru ini, sekarang kita bukan peminta berkat, tapi kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Nah, ya, mulai ngerti sekarang. Roma 12 ayat 14. Ini tugas. Berkatilah. Siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Perintahnya terhadap orang yang menganiaya kamu, kamu harus berkati. Berkati, jangan kutuk. Ya, jangan kutuk. Kenapa orang mengutuk orang yang menganiaya Anda? Nah, karena Anda merasa dirugikan. Betul? Anda itu bukan orang rugi, Anda itu orang untung. Untung aku punya Yesus. Betul? Statusnya berubah. Anda adalah orang beruntung. Walaupun Anda dianiaya, Anda nggak pernah rugi. Betul? Jangan tergeser oleh karena situasi, keadaanmu, lalu statusmu berubah. Dari orang untung jadi orang rugi. Amin. Status itu harus dipertahankan. Peganglah teguh yang ada padamu. Betul? Itu bicara status Anda sebagai anak Allah. Amin. Nah, saudara, banyak orang Kristen kemakan ilusi daripada si iblis. Ya. Tapi sekarang kita melihat apa itu ilusi iblis dan kebenaran Roh Kudus. Selama seseorang menyadari keberadaannya di dalam roh, ia hidup dan berpikir di dalam roh. Ia merdeka di dalam hukum roh yang menghidupkannya. Di sini, iblis tak mampu mengganggu atau mengalahkannya. Itu sebabnya satu-satunya kesempatan bagi si iblis untuk mengalahkan orang percaya adalah dengan menciptakan situasi yang membuat orang percaya ini kehilangan kesadaran akan alam roh, di mana ia telah dipindahkan, ditempatkan, dan kembali berpikir seperti orang dunia.
Ibaratnya seperti seorang ilusionis atau tukang sulap. Iblis mencipta keadaan yang amat meyakinkan bahwa Anda adalah orang yang lemah, seorang yang malang, seorang yang tak berdaya dan tak berkuasa sama sekali. Nah, itu adalah hal yang diciptakan oleh tukang sulap atau seorang ilusionis yang tak lain adalah si iblis, yang akhirnya membuat Anda berpikir seperti apa yang dia ciptakan itu. Tapi saudara, firman Tuhan memberitahu yang sebenarnya. Apa kebenarannya? Bahwa Anda telah diberi kuasa menjadi anak Allah. Amin. Nah, sekarang compare nih antara ilusi daripada si iblis dan kebenaran yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Siapa Anda? Ya, atau Anda tanya pada di sini, who I am? Siapa saya? Anda harus tahu jati diri Anda. Anda adalah anak Allah. Amin. Ketika Anda pegang teguh statusmu sebagai anak Allah itu, Anda adalah ahli waris. Segala bentuk ilusi yang iblis coba ya sodorkan ke dalam hidup Anda akan berkata, siapa bilang saya seperti itu? Siapa bilang saya orang lemah? Saya orang kuat di dalam Tuhan. Siapa bilang saya orang miskin? Saya kaya di dalam Tuhan. Betul? Anda bisa bantah. Karena Anda menyadari bahwa Anda anak Allah. Anda bisa melawan setiap ilusi yang si iblis mulai sodorkan kepada Anda. Yohanes 8 ayat 44 katakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Saudara, kalau Anda ketemu dengan orang yang suka bohong, buka usaha namanya tisani, tipu sana, tipu sini, itu ya, ngomong nggak pernah ditepati, segala macam. Anda percaya nggak omongan orang itu? Enggak, betul? Karena Anda sedang ketemu berhadapan dengan pembohong, pendusta. Alkitab mengingatkan, iblis itu bapak pendusta. Di dalamnya nggak ada kebenaran, betul? Dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ketika dia ngomong menyatakan sesuatu kepada Anda, apakah Anda tetap percaya kepada apa yang dikatakan si iblis itu? Anda bisa berkata, omong kosong, aku nggak seperti itu. Tapi Anda harus punya dasar. Untuk apa? Untuk melawan. Kalau Anda nggak tahu aslinya, Anda nggak bisa melenyapkan itu yang palsu. Betul? Yohanes 8, Yohanes pasal 8 ayat 31. Katakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenarannya apa? Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Betul? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Siapa bilang saya sakit? Tapi kan, nah, kok kamu lemes sih gitu? Iya, saya pura-pura sakit gitu. Pura-pura sakit, sebentar lagi saya nggak pura-pura, alias sembuh. Amin. Jangan telan mentah-mentah kebohongan dari si iblis itu. Amin. Lawan ilusinya dia. Oke, lanjutnya, saudara. Ketika kita ada di bawah hukum anugerah, kita harus bisa mengalahkan segala jenis kejahatan dengan hukum kasih itu. Amin.
Ya. Nah, orang yang berpikiran daging atau duniawi selalu akan berkata bahwa perintah seperti ini adalah sukar untuk dilakukan. Tetapi mereka yang hidup di dalam roh akan mengandalkan Roh Kudus. Ya, yang akan melakukannya di dalam Anda, dan hasilnya Anda pasti bisa, pasti berhasil. Amin. Matius 5:41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saudara, ini merupakan satu hukum atau satu saran. Kalau engkau melakukan, lakukan lebih dari apa yang dituntut. Disebut second mile. Kalau Anda sudah mulai belajar hidup dengan second mile, Anda nggak akan mengalami krisis. Nangkap ya? Seberapa orang menuntut engkau bisa memenuhinya, bahkan engkau punya lebihnya. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir, aduh, mana bisa aku memenuhi tuntutannya itu, 1 mile aja nggak bisa. Tekadmu harus dibangun. Ketika orang menuntut untuk berjalan 1 mil, aku mau jalan dengan orang itu 2 mil. Ya, mil pertama, itu untuk orang yang menuntut itu. Second mile-nya untuk siapa? Untuk Tuhan yang ada di dalam dirimu. Itu prepare-nya, itu cadangannya. Itu yang disebut kelimpahan. Ketika dituntut nggak habis. Masih ada sisanya, betul? Ketika Yesus dituntut untuk memberi makan 5.000 orang, ada sisanya, bukan? 2 kali loh. 5.000, 4.000 orang. Satu kali Yesus menegur murid-muridnya. Ketika mereka melewati ya daerah orang Saduki, Yesus mengingatkan, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Mereka ribut, kamu sih nggak bawa roti. Makanya Yesus bilang tentang roti ini. Bukan roti itu yang aku maksud. Kalau soal roti itu, ingatkah kamu apa yang aku lakukan itu? Semua kan ada sisanya, bukan? Masih degilkah hatimu? Nah, saudara, ini perkara yang wajar. Ya, setiap kebutuhan, setiap ketuntutan pasti ada sisanya. Amin. Siapa yang setiap bulan nggak ada sisanya? Walaupun sisa cepat gitu. Ada sisanya nggak? Kalau nggak ada sisanya, Anda akan mengkais-kais, kan? Cari pinjaman sana, cari pinjaman sini. Coba mulai belajar, ya. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Mulai belajar jadi orang benar dalam pemeliharaan Tuhan. Tiap bulan pasti ada sisanya. Walaupun sisa 5.000, 10.000, lama-lama sudah sisanya akan nambah. 12 bakul. Tuh. Melimpah. Anda punya second mile-nya. Anda nggak pernah kekurangan sedikit pun. Amin. Itu doa kami. Roma pasal 12, 21. Matius 5 dulu. 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Siapa yang dikasihi? Musuh. Betul? Kalau ngasihi tetangga, apalagi mengasihi orang yang baik dengan Anda, itu enak. Tapi yang disuruh mengasihi apa? Musuhmu. Kalau Anda bisa lakukan itu, ayat 45 katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Ngaku jadi anak Allah, anaknya Bapak di surga, Anda harus bisa punya hati sama kayak Bapak, mengasihi musuh. Itu diekspresikan, dimanifestasikan oleh Yesus ketika di muka bumi.
Ketika dia digantung oleh musuh-musuhnya di atas kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, betul? Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Amin. Roma 12:21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, jadi menghadapi orang jahat itu gampang. Baikin. Orang yang musuhin Anda, terus tetangga Anda yang terus nyinyir gitu ya, bikin ribut ini dan itu, gampang. Ya, kalau di Solo beli tengkleng gitu, ya langsung kirim nih, kasih tengkleng 1 ember gitu. Ya. Matur suwun. Ya, beliin bakpo gitu, kue tiaw, capcay gitu. Kirim ada orang tahu, Pak, tetangga saya reseh gini itu kalau gampang dia bilang, beli roti, bagi tetangga, enak men, enak men, enak nggak? Kalau Anda bilang nggak enak, Anda bukan anak Allah. Karena hatinya Allah itu seperti itu, betul? Coba Anda praktekin. Nanti orang itu akan berpikir, aku udah jahat sama dia ya. Kenapa dia begitu baik dengan saya? Lama-lama dia baik loh. Amin. Usahakan perdamaian. Ya, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Amin. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Nah, saudara, berikutnya saudara. Ketika kita tinggal di daerah hukum anugerah, di sini Anda ditakdirkan untuk mengalami kekudusan mutlak. Hukum-hukum kerajaan surga yang Anda masuki nampaknya jauh lebih banyak dan lebih sukar untuk dilakukan dibandingkan dengan hukum-hukum Taurat Musa. Itu benar, karena hukum-hukum kerajaan surga lebih tinggi. Namun, karena cara melakukannya bukan dengan kekuatan daging, tetapi oleh Roh Kudus, ia dapat melakukannya dengan mudah. Kalau daging Anda mau menyerah kepada Roh Kudus untuk ditolong. Amin. Nah, contohnya sudah perbandingannya ya. Matius 3, 5, 27, 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, nah saudara, nah di sini Anda lihat, ya, hukum Taurat bilang berzina. Sini hanya memandang dan menginginkannya. Sudah dibilang berzina, walaupun hanya dalam hati. Terus, Matius pasal 5. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara, orang yang menceraikan istrinya ialah menjadikan istrinya atau suaminya jadi berzina. Dan Tuhan katakan orang yang kawin dengan perempuan atau laki-laki yang cerai berzina itu, mereka hidup dalam perzinahan. Allah nggak suka ya perzinahan itu. Kenapa? Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Angkat sumpah, betul ya? Ikrar di hadapan Tuhan harus dipegang teguh. Tuhan akan melihat orang-orang ini harus mengalami kekudusan mutlak. Hidup kudus. Karena ini merupakan ciri daripada warga kerajaan surga nanti. Amin. Nah, saudara perhatikan lagi. Ya, yang terakhir saudara. Ya, kasih supranatural. Nah, karena Roh Kudus mengangkat kita menjadi manusia ilahi atau supranatural,
Maka Allah menghendaki tingkat hidup yang sepadan dengan posisi itu. Bukan saja kita wajib mengasihi atau merasa kasihan, namun bertumbuh ke tingkat belas kasihan Yesus. Namun dalam setiap gerakan, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Amin. Nah, kita wajib mengasihi. Bertumbuh ke tingkat belas kasihan seperti Yesus. Amin. Apa yang terjadi dengan Yesus? Markus 1. Ya. Oke. Matius dulu ya, 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang dikehendaki Tuhan apa? Compassion atau belas kasihan. Nah, saudara, Yesus selama di muka bumi, Markus 1:41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Lukas 7:13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, saudara, dua hal yang terjadi ini, yang pada banyak ya, tapi contohnya saya ambil dua saja. Jadi ketika Yesus melihat seseorang, dia ulurkan tangannya dengan rasa belas kasihan, punya compassion itu. Ya, orang kusta itu, akhirnya Tuhan katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, ketika ada janda, ya, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Jangan menangis. Lalu anaknya itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dasarnya apa? Dari dorongan hati yang penuh dengan belas kasihan. Biar belas kasihanmu Bapa penuhi hati kami. Itu, belas kasihan. Apa bedanya belas kasihan dan kasihan? Nah, sekarang. Apa bedanya belas kasihan dan kasihan? Kalau Anda melihat, ya, orang ya kekurangan, belum makan 7 tahun di depan Anda, Anda kasihan nggak? Kondisinya seperti apa? Tulang dibungkus kulit, bukan kulit dibungkus tulang. Tulang dibungkus kulit. Waduh, bagus banget. Kasihan banget. Ya, Anda bisa muncul dengan kasihan ya. Nah, orang yang kasihan bisa berbuat, bisa enggak, betul? Kenapa? Ada kalkulasinya, ada pertimbangannya. Kalau di kota besar, kayak di Jakarta seperti ini, kita ini sudah kemakan ya, apa namanya, satu nasihat ya. Jangan ketipu dengan orang-orang yang pura-pura minta-minta. Tahu nggak? Sebenarnya dia lebih kaya dari kamu, nggak? Tahu nggak? Di kampungnya itu rumahnya tingkat 3, mobilnya 4. Kamu di sini. Nah, memang ada fakta seperti itu, betul? Karena Anda dengerin omongan seperti itu, walaupun Anda kasihan, Anda nggak berbuat sesuatu kan untuk orang itu, betul? Nah, ketika Anda nggak pernah kepengaruh dengan omongan orang itu, ketika Anda melihat, Anda berusaha, aku mau beri, aku mau beri, aku mau beri. Munculnya dari mana? Dari kemauan Anda. Anda mau beri atau enggak, betul? Itu namanya kasihan. Kalau belas kasihan itu artinya dorongannya, keputusannya bukan karena Anda pengen, tapi karena Tuhan yang mau. Yesus itu melakukan segala sesuatu, dasarnya apa sih? Ketika ditanya oleh ahli Taurat, orang Farisi, atas dasar apa engkau melakukan itu semuanya? Anak tidak bisa berbuat sesuatu kalau tidak melihat Bapak melakukannya.
Kalau aku menghakimi, penghakimanku benar karena aku mendengar apa yang Bapa katakan kepadaku. Itu yang aku sampaikan. Nah, saudara. Jadi ketika Yesus melakukan segala sesuatu, dia tidak memutuskan sendiri. Dia selalu tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Pak Gideon, kok setiap pelajaran mesti ada nanya Tuhan tuh. Kalau nggak nanya Tuhan, nanya siapa? Nanya sama rumput yang bergoyang. Nanya Tuhan. Amin. Itu namanya compassion. Compassion itu muncul bukan karena dirimu. Compassion itu ada karena Tuhan mau Anda untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang di sekitar Anda. Anda digerakkan oleh Roh Kudus. Anda digerakkan oleh Tuhan Yesus. Anda digerakkan oleh Bapa untuk melakukan sesuatu. Lalu Anda katakan, Bapa yang suruh. Amin. Roh Kudus yang mendorong untuk saya datang ke sini, untuk berdoa buat kamu. Dan Roh Kudus bilang, beri dia duit. Anda membagi sesuatu kepada mereka. Karena apa? Dorongan dari Roh Kudus. Amin. Inisiatif Bapak. Nah, ini saudara, yang paling penting, kasihmu bukan kasih yang abal-abal, tapi kasih yang punya kualitas supranatural, yang hanya muncul dari Bapa. Amin. Anda melakukan karena Bapa memerintahkannya. Di sini ada unsur ketaatannya. Amin. Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nah, ini ayat terakhir. Wow, dengar ayat terakhir, yang dilihat bukan ayatnya, tapi hatinya berbuah terakhir akhirnya selesai. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Nah, saudara, ketika kita beribadah, lakukan doa puasa, bukan soal makan dan minum tok. Engkau bisa membebaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan banyak orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Dan jangan lupa memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang yang miskin, ya, memberi tumpangan dan sebagainya. Itu ibadah puasa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pikiran Taurat dan pikiran anugerah itu terbentuk ketika kita ikutin polanya. Polanya Yesus. Ya, belajar sama Yesus, pikiranmu akan berubah. Jadi nyontoh aja sama Yesus. Nggak bikin formula sendiri. Amin. Apa Yesus lakukan, apa Yesus katakan, aku mau nurut aja. Itu nanti akan membentuk cara berpikirmu. Dan ketika Anda pindah di dalam kerajaan anaknya kekasih dalam kerajaan surga, ya, dengan hukum tatanan yang baru dalam hukum anugerah, disertai dengan Anda punya pikiran Kristus, wow, keren banget, saudara. Ya, Anda nggak akan sengsara. Karena apa? Bantahan terus. Hukumnya begini, pikiranmu masih salah. Betul? Nah, hukumnya sudah bagus, pikiranmu juga kayak Yesus, jalan sinkron. Luar biasa. Sampai Anda akhirnya diubah semakin hari menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga adalah
sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.